Halo semuanya, kembali lagi di channel Anissa Official. Di video kali ini saya akan membahas seputar tentang TikTok ya. Ini tentunya khusus di affiliate ya teman-teman. Nah, sekarang lagi booming banget nih teman-teman, lagi dibicarakan oleh warga TikTok ya khususnya tentang pelanggaran-pelanggaran yang memang terdapat di TikTok, khususnya yang mengikuti program affiliate TikTok ya teman-teman. Jadi di sini di tahun 2025 ini tepatnya ya, atau mungkin dari tahun 2024 itu TikTok sedang kayak bersih-bersih akun kayak gitu ya, semacam bersih-bersih akun. Jadi di sini memang ada akun-akun yang hanya menampilkan foto produknya atau pemandangan alam yang tidak ada produknya, terus dia menautkan keranjang kuning di situ. Nah, ini kan satu hal yang tidak berkesinambungan, tidak cocok kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini TikTok sedang melakukan pembersihan kayak gitu ya untuk akun-akun yang semacam ini. Nah, ini tentunya menuai banyak pro dan kontra ya teman-teman. Terkait hal ini banyak yang setuju dan orang juga yang memang mempermasalahkan hal ini kayak gitu. Nah, yang tadinya bisa mendapatkan komisi hanya dari memposting pemandangan kemudian melakukan keranjang kuning dapat komisi, sekarang tuh ya mereka mungkin ada beberapa akun yang memang tidak bisa lagi untuk berjualan seperti itu ya. Jadi teman-teman, total poin pelanggaran di sini itu maksimal 24 poin ya. Nah, ketika satu akun ataupun seorang yang melakukan pelanggaran memenuhi capaian 24 poin ini, jadi nanti selamanya akun tersebut tuh tidak bisa menautkan keranjang kuning ya. Jadinya ini sangat harus diperhatikan sekali, ini masalah yang memang harus kita cegah dari sekarang ya. Hal apa aja sih yang bisa menimbulkan tidak bisa ditautkannya keranjang kuning selamanya kayak gitu. Nah, selama mendapat 24 pelanggaran poin ini teman-teman, oke, kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi teman-teman, pelanggaran video yang berkeranjang kuning atau untuk para afiliator itu yang pertama itu re-upload ke video orang lain. Nah, re-upload video orang lain ini sangat merugikan satu pihak ya, karena ketika satu orang sudah bersusah payah mencari ide konten, sudah memulai shoot video, itu kan satu hal yang tidak mudah ya teman-teman. Ketika dia sedang bersibuk, dia menyempatkan video, kemudian tiba-tiba dicuri oleh orang lain. Nah, sekarang mungkin pihak TikToknya lebih peka akan hal tersebut ya. Jadi untuk yang re-upload ini, yang melakukan keranjang kuning, yang mencuri-curi video daripada akun TikTok orang lain, ini dia akan mendapatkan pelanggaran kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti pasti akan ketahuan kayak gitu, ini videonya ori ataupun dari copy orang lain kayak gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga, hati-hati untuk teman-teman ya, pastikan videonya original teman-teman, gak apa-apa apa adanya, yang penting original aja kayak gitu. Kita sebisa mungkin untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada di TikTok ya, agar kita bisa berkarya terus, bisa menghasilkan terus di TikTok itu teman-teman. Oke, yang kedua, video memakai gambar produk teman-teman. Jadi video yang memakai gambar produk itu, gambarnya saja nanti dari hasil screenshot misalkan kayak gitu ya. Nah, ini akan mendapatkan pelanggaran nanti dari TikTok ya. Untuk berapa poinnya saya kurang jelas, tapi ini yang harus kita hindari untuk agar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi video yang hanya ada gambarnya aja tanpa ada produknya, nah itu bisa berpotensi untuk berpotensi untuk terjadinya pelanggaran di TikTok Shop kayak gitu ya teman-teman, di TikTok affiliate kayak gitu. Kemudian videonya asli tapi produknya itu main tempel-tempel aja kayak gitu. Videonya kita shoot beneran, misalkan kita shoot untuk satu pemandangan tapi produknya hanya tempel aja, nggak ada produknya kayak gitu teman-teman. Jadi ini jelas-jelas akan menimbulkan poin pelanggaran di TikTok itu teman-teman semua. Jadi hanya screenshotnya aja, barangnya tidak ada kayak gitu ya teman-teman. Ini perlu dihindari untuk kita para afiliator pemula. Untuk yang top-top ini pasti udah pada paham ya teman-teman. Kemudian teman-teman, satu video itu diupload berulang kali. Nah, ini teman-teman, ini harus jadi catatan penting ya. Jadi satu video, satu kali take video ataupun shoot video itu hanya boleh diupload satu kali
upload video TikTok untuk affiliate kayak gitu, tidak boleh berupload berulang kali. Misalkan hari ini upload video yang tentang kita mengiklankan satu produk, kemudian di hari esok itu kita mengiklankan produk yang sama, video yang sama kayak gitu teman-teman. Itu tidak boleh ya, itu harus dihindari. Kemudian membuat video dengan background yang sama. Nah ini juga sebenarnya menjadi perdebatan ya. Ada yang bilang tidak boleh, kemudian ada yang bilang boleh selama hook ataupun kalimat-kalimat yang ada di dalam video itu tidak sama teman-teman. Jadi background sama menurutku, kalaupun produknya berbeda itu ya tidak apa-apa kayak gitu ya teman-teman. Jadi asal nanti menguploadnya itu tidak sering-sering dengan produk yang sama, background yang sama, tapi di mix dengan background yang lain, produk yang lain. Jadi nanti akunnya tetap aman kayak gitu ya, insya Allah teman-teman. Kemudian teman-teman, produk dan keranjang beda merek nih. Nah ini sering kali terjadi ya teman-teman. Produk yang kita miliki nih, yang kita pegang, yang kita promosiin itu berbeda dengan dengan keranjang. Kita tautkan keranjang itu akan berbeda. Nah ini akan menjadi potensi untuk pelanggaran kayak gitu. Jadi pastikan produk yang kita promosikan itu sama dengan keranjang kuning yang ada di TikTok kayak gitu teman-teman. Harus sama, harus persis kayak gitu ya kemiripannya. Kemudian suara atau voice itu dipakai berulang kali. Nah itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah men-tag satu produk, kemudian voice-nya ataupun keterangan yang dihasilkan dari rekam suara dipakai berulang kali, kata-katanya sama, terus ya mirip-mirip kayak gitu ya teman-teman ya, itu tidak boleh juga. Jadi harus pandai-pandai juga kita mencari hook ataupun kalimat yang berbeda di setiap videonya kayak gitu. Kemudian ini overclaim ya teman-teman. Overclaim itu tidak hanya di skincare aja yang sekarang lagi viral teman-teman, tapi overclaim di sini itu kita melebihkan kata-kata yang kayak yang terbaik, termurah, terus pokoknya terbaik, termurah, dan lainnya kayak gitu ya teman-teman semua. Itu namanya overclaim. Jadi kayak berlebihan kata-katanya tuh. Misalkan ini kita promosikan produk ini dan kita nanti ada kata-katanya terbaik, termurah kayak gitu. Nah, TikTok itu akan mendeteksi itu sebagai sebuah pelanggaran ya. Karena di sini ya mungkin kata-kata itu tidak cocok untuk kita tampilkan di sini, walaupun produk ini murah ya kayak gitu teman-teman. Tapi sebaiknya ini dihindari saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah teman-teman di sini yang menjadi pelanggarannya itu adalah anak kecil mempromosikan produk ya ini. Nah ini kita juga jarang sekali melihat anak kecil mempromosikan produk. Mungkin akan dinilai pelanggaran dari TikTok karena anak kecil itu ya belum cukup usia dalam mempromosikan produk tersebut ya teman-teman. Jadi ini akan terkena pelanggaran kayak gitu teman-teman. Jadi ya udah, yang sudah dewasa aja seperti kita mempromosikan produknya. Kemudian kalaupun ada anak kecil ya itu harus diiringi ataupun didampingi sama kita sebagai orang dewasanya kayak gitu teman-teman. Nah ini kemudian teman-teman ketika mempromosikan suatu produk itu kita harus berpakaian rapi ya, tidak boleh dengan tidak memakai baju. Jelas sekali ini pelanggaran ya, kode etik juga karena kesopanan juga ya teman-teman. Jadi TikTok akan melanggar itu sebagai sebuah pelanggaran ketika kita tidak menggunakan pakaian kayak gitu teman-teman. Jelas sekali kalau ini ya. Kemudian teman-teman ketika mempromosikan satu produk itu kita jangan sampai sambil merokok ataupun sambil melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan kayak gitu. Nah ini jelas sekali akan menimbulkan pelanggaran di TikTok ya. Jadi sebaiknya ini dihindari teman-teman. Kemudian kita ketika kena pelanggaran itu ketika memperlihatkan adanya api. Nah ini kan membahayakan sekali ya teman-teman. Jadi ini tidak direkomendasikan oleh TikTok dan berpotensi untuk adanya timbul pelanggaran tersebut teman-teman. Kemudian ini ya yang bahaya sekali, itu menampilkan senjata tajam. Nah ketika teman-teman mempromosikan suatu produk juga ini hati-hati ya teman-teman. Jika ini berpotensi tajam ataupun bisa merusak lingkungan ataupun keadaan sekitar itu lebih baik dihindari saja teman-teman. Kayak mungkin pisau, golok kayak gitu teman-teman. Ini sebaiknya dihindari ya teman-teman semua. Nah kemudian bagaimana sih solusinya ketika kita ingin memperoleh akun yang kredibilitasnya aman selama menautkan keranjang kuning?
Oke, ini dia solusinya kita bahas bareng-bareng ya. Nah, oke teman-teman, yang pertama itu kita bisa mengupload video dan voice over atau suara yang baru ya teman-teman. Walaupun dalam satu produk yang sama, tapi kalau videonya berbeda kayak gitu dan voice over atau keterangannya juga berbeda, maka ini akan berpotensi akun kita itu akan baik-baik saja kayak gitu, tidak kena pelanggaran ataupun tidak memenuhi kriteria dari TikTok-nya kayak gitu ya. Tapi ini akan berpotensi sekali ketika videonya original, kemudian videonya bagus, terus suaranya asli. Nah, itu tidak akan menimbulkan pelanggaran ya, teman-teman. Kemudian ya oke, ini yang kedua itu backgroundnya sama, cuma misalkan kita menampilkan muka, nah kita bisa ganti warna kerudungnya kayak gitu. Kemudian aksesorisnya, misalkan memakai topi, topinya diganti berbeda warna. Ada yang pakai iket tuh teman-teman yang di sini, itu juga bisa sekali untuk teman-teman akali ya teman-teman, ketika backgroundnya sama tapi aksesoris yang kita pakai itu berbeda kayak gitu ya, walaupun produknya sama tapi di dalam diri kitanya nih, misalkan bentuk kerudungnya di keatasin kayak digimanain kayak gitu. Nah, itu bisa aja ya teman-teman untuk nanti kita upload video dalam background yang sama tapi kitanya sebagai yang mempromosikannya itu sama gitu, tapi aksesorisnya pokoknya berbeda kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini pengucapan kalimat dalam voice over ini perlu diperhatikan ya, tidak ada lagi kata kayak termurah, terkuat, kemudian terbaru, terlebih lagi ketika ada kata-kata kayak yang bisa menyembuhkan kayak gitu ya teman-teman, ketika teman-teman mempromosikan satu obat ataupun produk kesehatan kayak gitu. Lebih baik nanti diganti dengan bisa membantu memulihkan ataupun bisa membantu melancarkan peredaran darah, misalkan untuk nanti membuat keseimbangan tubuh lebih baik kayak gitu misalkan ya teman-teman. Jadi tidak ada kata ter lainnya kayak gitu. Ini bisa berpotensi untuk terjadinya pelanggaran di TikTok affiliate kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini penting juga penggunaan musik teman-teman, yang perlu dihindari itu pergunakanlah musik yang bersifat komersial. Artinya ini dia menunjang untuk ketika kita menautkan keranjang kuning. Nah, ada juga yang non komersial, nanti akan kena kayak semacam hak cipta kayak gitu loh teman-teman. Jadi di sini kita harus pandai-pandai memilih memilih musik yang akan kita gunakan di keranjang kuning kita kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir nih tipsnya, pastikan itu produk yang kita review itu sama dengan yang di keranjang kuning, karena kalau berbeda itu akan berpotensi untuk terkenanya satu pelanggaran kayak gitu teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi itu dia hal-hal yang menyebabkan pelanggaran di TikTok affiliate dan solusinya ya, sudah saya utarakan tadi. Oke teman-teman, tetap semangat, jangan sampai down ya. Nah oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!